Calon psikolog mempersembahkan 10 pertanda kamu harus mengakhiri hubungan dengan seseorang, bahkan jika itu keluarga atau sahabatmu. Secara ideal, sebuah hubungan seharusnya memberikan kenyamanan dan kestabilan. Namun, ketika suatu hubungan menjadi rapuh dan justru menjadi sumber stres, penting untuk meninjau kembali perannya dalam hidupmu. Menyadari hal ini bisa terasa menyakitkan dan menakutkan, tetapi, mengetahui kapan kamu harus memutuskan hubungan, bahkan jika itu dengan keluarga atau sahabatmu, adalah langkah penting untuk menjalani hidup yang lebih sehat dan bahagia. Berikut adalah 10 pertanda bahwa kamu harus mengakhiri hubungan yang tidak lagi membawa manfaat bagi dirimu dan hanya membuatmu sedih. Nomor 1. Usaha yang tidak seimbang. Dalam hubungan yang sehat, kedua belah pihak harus saling berkontribusi secara seimbang. Jika kamu terus-menerus berusaha untuk mempertahankan hubungan, sementara pihak yang lain hampir tidak pernah berusaha sama sekali, ini bisa menciptakan ketidakseimbangan. Kalau kamu selalu menjadi orang yang duluan menanyakan kabar, merencanakan pertemuan, dan menjaga komunikasi, maka lama-kelamaan, kamu akan merasa lelah dan tidak dihargai. Hubungan yang membuatmu harus menanggung seluruh beban sendirian adalah hubungan yang tidak layak dipertahankan. Nomor 2, konflik yang terus-menerus terjadi. Konflik yang terus-menerus muncul adalah pertanda bahwa sebuah hubungan sedang memburuk. Jika kamu dan seseorang selalu mendebatkan hal yang sama tanpa pernah menemukan solusi atas permasalahan kalian, maka ini bisa menjadi pertanda kalau kalian memang tidak cocok. Pertikaian yang kerap terjadi menunjukkan kalau salah satu atau kedua belah pihak lebih mementingkan untuk memenangkan argumen daripada mencari jalan tengah. Konflik yang berkepanjangan seperti ini dapat membuatmu merasa stres dan cemas, yang bisa berdampak buruk pada kesehatan mentalmu. Nomor 3, munculnya rasa dendam dan benci. Konflik yang tidak terselesaikan seringkali menumbuhkan rasa dendam dan benci. Menyimpan perasaan negatif dari masa lalu dapat menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan menghilangkan kemungkinan untuk memperbaiki hubungan yang renggang. Dalam suatu hubungan, ketika emosi negatif terus mendominasi, maka setiap interaksi yang terjadi akan terasa seperti pertempuran, bukan momen kebersamaan. Jika sebuah hubungan lebih banyak dipenuhi oleh rasa sakit hati dibandingkan kebahagiaan, maka itu akan lebih merugikan daripada menguntungkan. Nomor 4. Perbedaan prioritas dan nilai hidup. Seiring berjalannya waktu, orang-orang tumbuh dan berubah, begitu pula dengan prioritas dan nilai hidup mereka. Namun, ketika perubahan yang terjadi terlalu signifikan, kesalahpahaman dan perselisihan akan semakin sering muncul. Apa yang dulu menyatukan kalian, mungkin sekarang bisa memisahkan kalian. Jika kamu dan seseorang menjalani kehidupan dengan pandangan hidup yang benar-benar berbeda dan kalian sulit menemukan titik temu, maka hubungan kalian akan cenderung tidak akan bertahan lama. Nomor 5. Kurangnya komunikasi yang bermakna. Komunikasi adalah fondasi utama dalam setiap hubungan. Kurangnya komunikasi, terutama yang bermakna, adalah pertanda bahwa sebuah hubungan memiliki ikatan emosional yang lemah. Jika percakapanmu dengan seseorang hanya terbatas pada basa-basi dan kalian sering menghindari mendiskusikan hal-hal yang penting, maka hubungan kalian tidak memiliki kedekatan emosional. Kalau kalian terus-menerus mengelak dari pembicaraan yang penting seperti ini, maka lama-kelamaan, hubungan kalian akan menjadi rusak. Nomor 6. Perilaku kasar atau abusif. Jika di dalam sebuah hubungan terdapat unsur kekerasan, baik itu emosional, verbal, atau fisik, maka itu merupakan pertanda bahwa hubungan tersebut tidak sehat dan tidak aman. Kekerasan tidak hanya merusak kesehatan emosional dan fisikmu, tetapi itu juga dapat meninggalkan luka psikologis yang mendalam. Kalau seseorang terus-menerus memperlakukanmu dengan kasar atau abusif, maka kamu harus segera memutuskan hubungan dengannya. Nomor 7. Hilangnya kepercayaan. Sama halnya seperti komunikasi, kepercayaan adalah fondasi utama dari hubungan yang sehat. Jika seseorang berulang kali mengkhianati kepercayaanmu, baik dengan berbohong, menyembunyikan hal-hal penting, atau terus-menerus mengecewakanmu, maka hubungan kalian akan menjadi tidak stabil dan tidak sehat. Hidup dengan selalu merasa curiga tidak hanya melelahkan, tetapi itu juga merusak kesehatan mentalmu. Nomor 8. Merasa tidak lagi terhubung secara emosional.
Merasa tidak lagi terhubung secara emosional dengan seseorang adalah pertanda bahwa hubungan yang kalian jalani sedang bermasalah. Hal ini bisa dilihat dari rasa ketertarikan yang semakin berkurang, hilangnya antusiasme untuk menghabiskan waktu bersama, atau interaksi yang tidak lagi terasa menyenangkan. Jarak emosional yang semakin jauh ini membuat kedua belah pihak semakin sulit untuk menemukan kebahagiaan. Nomor 9. Tidak mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Dalam hubungan yang sehat, kedua belah pihak harus saling mendukung, terutama di masa-masa sulit. Jika orang yang selama ini kamu andalkan tidak pernah ada ketika kamu membutuhkannya, ini merupakan pertanda bahaya. Baik itu kata-kata yang menyemangati, pemberian nasihat, atau bahu untuk bersandar, ketidakhadiran mereka di saat kamu membutuhkan dukungan, mengindikasikan bahwa pihak yang lain tidak menganggap dirimu berharga. Nomor 10. Selalu merasa lelah setelah berinteraksi. Interaksi dengan seseorang seharusnya membuatmu merasa nyaman dan bahagia, bukan justru menguras energimu. Jika kamu selalu merasa lelah setiap kali kamu selesai berinteraksi dengan seseorang, maka ini adalah pertanda bahwa kamu harus segera mengakhiri hubungan dengannya. Pada dasarnya, sebuah hubungan harus memperkaya hidupmu, bukan malah sebaliknya. Memutuskan hubungan, terutama dengan orang-orang penting seperti keluarga atau sahabat, bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Ini membutuhkan kesadaran diri, keberanian untuk menetapkan batasan, dan tekad yang kuat untuk memprioritaskan kebahagiaanmu. Namun, perlu diketahui kalau mengakhiri hubungan yang tidak sehat adalah bentuk cinta terhadap diri sendiri. Dengan menjauh dari hubungan yang toksik, kamu memberi ruang bagi hubungan yang lebih sehat untuk masuk ke hidupmu. Meskipun prosesnya bisa sangat menyakitkan dan menyulitkan, sisi positif serta manfaat jangka panjang yang akan kamu dapatkan, akan jauh lebih berharga. Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami dapat terus membuat video seperti ini. Untuk lebih banyak video seperti demikian, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengaktifkan tombol pemberitahuan postingan. Pastikan juga untuk menonton video kami yang lainnya. Terima kasih telah menonton.